Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 4 yaitu IP versi 6. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama itu ada pengenalan IP versi 6, kemudian IP versi 6 compression, kemudian soal compression, kemudian compression IP versi 6, praktik IP versi 6, kemudian menyiapkan topologi IP versi 6, konfigurasi IP versi 6, kemudian konfigurasi static routing IP versi 6, kemudian dynamic routing IP versi 6, yang terakhir itu konfigurasi dynamic routing IGRP. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengenalan IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini tidak jauh berbeda dengan IP versi 4 ya teman-teman. Nah, jadi IP versi 6 ini Internet Protocol versi 6. Nah, di mana ini adalah versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IP versi 4. Nah, IP versi 6 ini punya panjang 128 bit, jauh lebih besar dibanding IP versi 4 yang cuma 32 bit, sehingga bisa menampung lebih dari 340 indikeran alamat. Jadi kalau misalnya IP versi 6 itu dia biasanya digunakan di jaringan-jaringan yang besar ya teman-teman. Tapi bisa juga kita tetap menggunakan IP versi 4. Tapi IP versi 6 ini adalah jadi IP versi 6 ini adalah menggantikan misalnya IP versi 4 kita ini hampir habis ya teman-teman. Nah, bisa solusinya menggunakan IP versi 6. Nah, ini ada perbedaan antara IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, kalau IP versi 4 dia itu dikeluarkan atau dirilis deployed pada 1981 ya teman-teman. Sedangkan IP versi 6 ini adalah 1998. Nah, perbedaannya adalah dari jumlah bitnya. IP versi 4 itu 32 bit IP address, sedangkan IP versi 6 itu memiliki 128 bit IP address ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di IP versi 4 itu ada address must be reshoot and match. Nah, dan di IP versi 6 ini every device can have an unique address. Ini maksudnya apa? Nah, jadi kalau di IP versi 4 itu biasanya kita melakukan atau berkonfigurasi IP address berulang seperti 192.168.5.2 atau 1 ya teman, ada networknya. Kalau IP versi 6 itu setiap device memiliki alamat yang unik ya teman-teman. Jadi tidak ada pembagian network, jadi dia hanya ada pool dari trafficnya aja ya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman. Nah, lalu di sini bisa kita lihat contoh numeric decimal notation atau dari IP versi 4 192.168.5.18 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di PC 6 ini dia merupakan gabungan dari hexadecimal notation atau MAC address atau interface ID ya teman misalnya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana IP versi 6 itu terbentuk ya teman. Kalau misalnya dilihat di sini kan banyak angkanya ya teman. 50B2 titik 2 kemudian 6400 ya teman. Nolnya 4. Nah, ini tuh bisa kita ringkas atau nanti kita belajar yang terakhir itu ada perbedaannya ya teman-teman. Kalau PC 4 itu bisa mengkonfigurasi DHCP ataupun or manual konfigurasi ya teman-teman. Nah, kalau IPv6 dia itu support auto configuration ya. Jadi maksudnya itu apa? Jadi IPv6 itu sebetulnya sama aja ya teman, bisa manual atau bisa secara DHCP ya teman. Nah, lalu di sini ada pun beberapa tipe dari IPv6. Nah, di sini ada tipe fungsi range IPv6. Nah, yang pertama itu ada link lokal. Nah, link lokal ini adalah komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau link lokal. Nah, lokal area network. Jadi link lokal ini biasanya digunakan secara otomatis. Kita tuh akan dapat yaitu IP versi 6 dia karena dia digunakan antar perangkat dalam jaringan satu LAN. Nah, biasanya ciri-ciri dari IPv6 link lokal ini dia diawali dengan FE ya teman-teman. Jadi misalnya FE 80.2.2 atau yang lainnya ya teman. Lalu di sini ada global unicast. Nah, kalau di mana global unicast ini alamat publik IPv6 yang dapat mengakses internet. Nah, jadi kalau misalnya kita di IP address itu udah benar itu ada yang namanya IP private, ada juga yang namanya public IP public gitu kan. Nah, global unicast ini hampir sama sih seperti
fungsinya itu hampir sama sih seperti di pabrik yang ada di versi 4 ya Ton. Hanya beda hanya beda dari penamaannya aja, serta beberapa metode atau cara pengkonfigurasiannya. Nah, tapi pada intinya Global Unicast ini hampir sama seperti mempunyai alamat IP publik di IP versi 4. Hanya saja Global Unicast itu adalah versi dari IP versi 6-nya. Nah, biasanya Global Unicast ini diawali dengan 2 atau 3. Nah, jadi kalau misalnya 2000.2.2 atau 3000.2 itu. Nah, yang terakhir itu unik unique lokal itu yaitu alamat privat IP versi 6 itu kan. Jadi biasanya diawali dengan FC atau FD ya teman, di mana FC itu misalnya FC 000.2.2 atau misal juga pakai FD titik 2 00.2. Nah, jadi sebetulnya itu sama aja ya teman-teman, seperti IP versi 4. Link lokal ini adalah komunikasi antara perangkat dalam satu LAN. Lalu ada global unicast, ini sama seperti IP public di IP versi 4, dan unique lokal itu sama seperti IP private di IP versi 4 ya teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk pengenalan IP versi 6. Kemudian kita lanjut ke IP versi 6 compression ya teman. Nah, di sini kita akan membahas address compression ya teman. Dimana kita tahu IP address versi 6 ini memiliki 128 bit ya teman, banyak banget ya teman. Nah, tapi kalau di IP versi 6 itu tidak ada yang namanya fails. Nah, atau pembagian IP ke jaringan yang lebih kecil lagi seperti versi 4. Tapi di IP versi 6 ini kita biasanya hanya menggunakan prefix aja atau total IP-nya. Karena gak mungkin ya teman-teman terus dibagi-bagi lagi. Karena memang sifat IP versi 6 ini udah sangat banyak banget ya teman. Nah, jadi di sini kita bisa lihat terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 oktet ya teman. 8 oktet ini terdiri dari 8 oktet ini terdiri dari 4 bit ya teman. Nah, kita akan menyederhanakan atau address compression dari alamat IP versi 6 yang panjang ini menjadi sederhana ya teman-teman. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi ada beberapa aturan dapat kita jalankan untuk mengkompresikan alamat IP versi 6 yang kita miliki ya teman-teman. Misalnya di sini itu kita coba ya teman-teman. Sini kan 2000 ya teman-teman, 2002. Nah, di B6 berarti 08 ya teman-teman. Ini harusnya 8 ya teman-teman. Nah, ini harusnya DB8 gitu kan. Nah, yang pertama itu rulesnya itu, jadi kita menyederhanakan IPv6 dengan menghapus angka 0 yang ada di depan ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini angka 0 yang ada di depan itu kan ini ya teman-teman. Dari sini dulu ya teman-teman. Nah, 2 karena di depannya tidak ada angka 0, jadi kita pindahin aja, turunkan sini ya teman-teman. Ini juga sama, tidak ada angka 0 di depannya teman-teman, jadi kita ini aja turunkan, yang ini juga turunkan. Lalu di sini kita tambahkan 8 sen. Bentar. Warnanya di sini kita ganti dulu. Warnanya warna hitam. Nah, kemudian di sini kita tambahkan angka 8 ya teman-teman. Ini aja Nah, lalu 0 di depan ini di sini kita coret ya teman-teman. Kita coret dulu. Nah, kemudian buat yang ininya itu dia itu yang ini tuh turun ke bawah. Nah, lalu di sini dia tidak memiliki angka 0 di depan yang ini ya teman-teman. Jadi ini dia kita turunkan. Nah, di sini kan dia memiliki dua angka 0 di depan ya teman-teman. Jadi di sini kita coret aja. Nah, di sini bagaimana kalau misalnya di mana kalau semuanya itu 0 ya teman-teman. Nah, kita bisa di 3 aja ya teman-teman. Jadi
tiga nol aja yang kita coret ya teman-teman. Ini misalnya gitu. Nah, lalu sisanya itu kita simpan di belakang, pindahin. Nah, ini juga kita silang aja 3. Kemudian untuk yang belakangnya itu kita pindahin ke bawah. Nah, lalu untuk yang ini itu 03 yang di depan itu di sini kita coret aja, lalu yang A-nya itu kita pindahin ke bawah ya, teman-teman. Nah, jadi nah ini adalah cara compression address dengan rules yang pertama ya, teman. Itu hapus angka 0 yang ada di depan. Nah, lalu ada note di sini. Jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2. Nah, sebanyak 2 kali. Mau seberapa banyak 0 yang ada ya, teman. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, ada bilangan 0 yang berturut ya, teman-teman. Nah, jadi ada 0 dan 0 dua kali. Nah, maka ini masih bisa dikompresikan ya, teman, masih bisa disederhanakan dengan menggunakan simbol titik 2 seperti ini ya, teman-teman. Nah, mau seberapa banyak pun urutannya itu, jadi tetap menggunakan titik 2 ya, teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya ya, teman-teman. Nah, ini dia adalah cara mengkompresikan contoh example IP IP6 yang udah compression ya, teman-teman. Nah, tadi kan kita melihat rules pertama itu ini dihapus ya, teman-teman. Lalu yang ininya juga dihapuskan ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ini juga dihapus. Kemudian ini juga dihapus. Nah, kalau misalnya kita baca rule kedua, notnya itu jika ada 0 berturut-turut di antara IP versi 6 itu, maka bisa diganti dengan titik 2. Tapi bagaimana kalau misalnya kondisinya itu jika ada 0 berturut di depan atau di belakang? Nah, di depan ada, di belakang juga ada. Apakah kita tulisnya seperti ini? Ini contoh penulisan yang salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena tidak bisa dikompresikan keduanya. Jadi kita harus memilih salah satunya ya, teman-teman, yang dikompresikan. Nah, maka dari itu penulisan yang benar adalah yang di bawah sini ya, teman-teman. Salah. Nah, kalau misalnya kita itu ngambil yang depan ya, teman-teman, kita akan mengkonfigurasikan yang di depan saja. Jadi titik 2. Jadi di sininya 1 2 3 4 sudah benar ya, teman-teman. Harusnya di sini disilang ya, teman-teman. Silang. Nah, jadi harusnya 202, kemudian sininya udah betul dan di sininya baru 0.0. Jadi tidak bisa dikompresikan jadi titik 2 lagi kayak gini ya, teman-teman. Harus dipilih salah satunya aja ya, teman-teman. Nah, mungkin segitu ya, teman-teman, untuk IP-PASIC 6 compression. Lanjut ke soal compression ya, teman-teman. Di sini kita akan mengkompresikan atau menyederhanakan bersama-sama ya, teman-teman. Di sini teman-teman itu 201 itu udah betul ya, teman-teman. Di sini kita hapus 00-nya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga kita hapus ya, teman-teman. Di sini hapus. Jadi kalau misalnya kita lihat, ingat terus yang pertama, notnya itu adalah kita bisa mengganti 0 yang berturut-turut ini dengan simbol titik 2 mau sebanyak apapun nolnya, mau 4 atau 2, tetap kita pakai yang simbolnya gini aja ya, teman-teman. Yang titik 2 ya, teman-teman. Nah, yang 1428 nya udah betul, yang ini juga udah betul ya, teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan ya, teman-teman, di sini. Berarti 2001 kemudian titik 2 titik 1 DB8 kemudian titik 2 1428 titik 2
kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Nah, ini sudah betul. Di sini kita hapus untuk nolnya. Nah, di sini kita hapus dua angka di sini. Nah, kemudian ini hapus dua-duanya. Kemudian yang ini juga hapus. Nah, C0-nya ini 0 di tengahnya, jadi tidak usah dihapus. Di sini kita yang terakhir dihapus, jadi akan menghasilkan F. Kita tulis dulu di sini. FE 80.2 DB 8.2 23.2 1 AC titik 2 C0 62 titik D. Nah, yang terakhir adalah 2001 nya udah betul. Kemudian untuk 0 ininya hapus. Kemudian yang ininya juga ininya hapus. Kemudian untuk yang titik 2 ininya kita hapus. Kalau yang terakhir seperti ini ya teman, 201, kemudian DB8, kemudian ada simbol titik 2, kemudian FE00, kemudian 42, kemudian 8329. Nah, mungkin itu segitu ya teman-teman untuk mengkompresinya. Lanjut ke uncompression epipresi 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan exert address and compression. Nah, jadi kita uncompression. Nah, jadi yang tadinya sederhana kita akan coba jabarkan teman-teman. Nah, di sini udah FE 80 ya teman-teman. Berarti udah benar FE 80 ya teman-teman. Di sini kita hitung ya teman-teman. Untuk oktetnya itu ada 1 2 3 4 5 6 ya teman-teman. Nah, berarti ada dua oktet yang enggak ada di sini ya teman-teman. 6 7 8. Nah, jadi sisanya ini yang di depan itu pasti 0 ya teman-teman. Kita tulis di sini bentar. Nah, kita akan coba diketik aja ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita FE 80 itu udah betul ya teman-teman. Nah, tadi seluruh oktetnya itu ada 6, jadi kita tinggal menambahkan 2 aja di sini ya teman-teman. Jadi 000 000 kita tambahkan 2 jadi pas 8 ya teman-teman. Nah, lalu di sini kan ada satu di sini ya teman-teman. Berarti di sini nolnya ada 3. Berarti sini nolnya ada 2 ya teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita ganti warnanya aja ya teman-teman. Misalnya warna merah ya teman-teman. Tanda jawaban. Nah, jadi kenapa ini bisa 8? Karena kan memang tadi ketika kita dikompres itu yang asalnya 8 oktet, ketika ada 0 yang berurut itu maka bisa dikompres menjadi simbol titik 2 ya teman-teman. Maka kalau nanti misalnya melihat ada pada IP versi 6-nya itu cuma ada 4 oktet ya teman-teman. Tapi ada titik 2 di sini, berarti itu ada 0 yang berurut ya teman-teman. Misalnya 0 4 kali atau 3 kali yang diurutkan di sini ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba yang di bawahnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita hapus itu jawabannya teman-teman. Nah, kita coba yang ini ya teman-teman. Di sini kita akan coba mengerjakannya di sini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ada berapa oktet ya teman-teman? Ada 4 oktet ya teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan di sini ada 00 ya teman-teman. Di sini sebelum itu kita ganti dulu ya teman-teman, warnanya menjadi merah. Nah, kita di sini tambahkan aja 000 000. Ada 4 kali ya teman-teman. Nah, di sini udah 8 oktet atau belum ya teman-teman?
Nah, di sini udah 8 oktet ya, teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan 0 karena masing-masing 0 itu terdiri dari 4 bit ya, teman-teman. Sini juga tambahin. Nah, ini udah ya, teman-teman, dalam kompresi bit yang pertama ya, teman-teman. Nah, ini contoh ya, teman-teman. Jadi 0-0-nya itu lumayan banyak. Di sini 2001, kemudian 0 DB8 1. Nah, di sini udah pas ya, teman-teman. Lanjut yang kedua ini, yang di bawah ini kita terdiri dari berapa bit angka, teman-teman? 1 2 3 4 5 ya, teman-teman. Berarti 00-nya ada 3 ya, teman-teman. Tuh, kemudian 0 DB8. Nah, di sini kita salin aja. Kita di sini ganti dulu warnanya ya, teman, jadi merah. Nah, sekarang kita tulis ulang ada berapa tadi? Itu ada, bentar. Di sini di depan DB itu ada 0 ya, teman-teman. Di sini juga ada 0. Ini ABCD 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7, berarti satu lagi ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman cara untuk mengkompresikan IPv6. Jadi IPv6 itu bisa dikompres atau disederhanakan karena memang jumlahnya itu sangat banyak ya, teman-teman. Walaupun tidak sesederhana IPv4 ya, teman-teman. Jadi ini bisa sedikit disederhanakan agar tidak terlalu panjang ya, teman-teman. Atau bisa sebaliknya di uncompres atau dijabarkan ya, teman-teman. Tergantung kondisional bagaimana kita membutuhkannya. Nah, mungkin segitu untuk uncompression IPv6. Kita lanjut ke prefix IPv6. Prefix IPv6 betul. Seperti kita ketahui, total IP kalau pada IPv6 itu dia memiliki prefix dari range 0 sampai 128 prefix. Beda lagi dengan IPv4. Dia hanya memiliki range antara 0 sampai 32 ya, teman. Bedanya itu sangat jauh ya, teman-teman. Nah, di sini merupakan perbedaan antara IP prefix antara IP versi 6 dan juga IP versi 6 ya, teman-teman. Nah, dimana kalau IP versi 4 itu dia berjumlahkan, kalau misalnya kita lihat di sini ya, teman-teman, IP versi 4 itu memiliki 4 oktet ya, teman-teman. 1 2 3 4. Nah, di mana 4 oktet ini terdiri dari 8 bit sehingga menghasilkan 32 bit. Tetapi di IP versi 4 itu, di IP versi 6 ini yaitu lebih panjang ya, teman-teman, memiliki 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 oktet yang dimiliki oleh IP versi 6. Nah, di mana IP versi 6 ini 8 oktet ini berjumlahkan 128, di mana di sini terdiri dari 4 bit juga seperti IP versi 4. Bedanya kalau misalnya IPv4 itu terdiri dari 4 oktet. Kalau di PC IPv6 ini 32 oktet ya, teman-teman. 8 oktet ya, teman-teman. Dimana sama saja untuk satu oktet itu terdiri dari 4 bit angka. Nah, di sini totalnya itu 32. Kalau di PC 4 kalau di IPv6 ini, jadi nah kalau di sini itu oktetnya itu ada 1 2 3 4 1 1 2 3 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini untuk IPv4. Kalau IPv6 itu dia banyak banget ya, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak banget ya teman, banyak banget. Ada terdiri dari totalnya itu dari semuanya ada 128 prefix ya teman. Nah, bagaimana di sini, di mana di sini sama saja seperti IPv6. Kalau IPv4 itu dia itu contohnya di sini kita kasih lagi perbedaan antara bilangannya ya teman. Di sini kalau IPv4 itu 192.168.1 titik satu slash 24. Nah, di mana ini tergantung size-nya berapa itu kan. Tapi tiga waktu depan sini itu networknya ya teman, atau IP-nya itu sama ya teman. Yang beda itu bagian sini aja ya teman. Nah, lalu kalau di PC6 itu hampir seperti sama konsepnya itu seperti IP versi 4. Nah, di sini IP versi 6 itu 2001 misalnya itu DB 8, kemudian satu 98 98 kemudian 76 5 54 4 76 kemudian 32 kemudian 21 satu lagi satu aja ya teman, slash 64, dimana slash 64 ini merupakan pertengahan dari angka bilangan 128 ini ya teman. Jadi kalau 64 kali ditambah 64 itu jadi 128 ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita ambil dibagi dua saja di sini ya teman-teman. Jadi 4 oktet ini terdepan ini dari bentar. Nah, maka dari itu kita ambil dibagi dua saja di sini ya teman-teman. Jadi 4 oktet terdepan dari IPv6 ini merupakan networknya ya teman-teman, atau IP address yang harusnya sama ya teman-teman. Jadi kalau 4 lagi di belakang itu gak apa-apa, beda sama juga gak apa-apa. Nah, mau sama gak apa-apa, mau beda juga gak apa-apa ya teman-teman. Jadi seperti ini penulisannya. Kalau di setiap IP address versi 4 itu belakangnya itu beda, itu tuh sama halnya dengan di MAC address ya teman. Dia juga bisa beda, bisa sama ya teman. Contohnya itu seperti ini. Ini adalah oktet yang pertama. Ini adalah IP versi, ini adalah IP PC pertama itu, dan ini IP PC kedua itu misalnya itu 4 oktet depannya itu harus sama ya teman. DB8 kemudian 98 97 876. Nah, ini cukup sampai sini saja ya teman-teman, untuk udah harus sama ya teman. Jadi kesananya itu boleh beda, tapi kalaupun kita kayak males mau nyari angka yang randomnya lagi, boleh juga sama ya teman-teman, asalkan yang akhirnya yang beda ya teman-teman. Ini misalnya 64 32 21 misalnya. Di sini itu A2 ya teman-teman, slash 64. Nah, atau di sini nggak usah pakai A, jadi dua aja. Jadi asal ada bedanya ya teman-teman. Boleh dari keempat bit di sini, mulai dari 76 ke belakang itu boleh beda ya teman-teman. Kalau misalnya males ya teman-teman nyari, bisa dari angka terakhirnya aja yang dibedakan ya teman-teman, sama seperti IPv4 4 ini ya teman-teman. Nah, itu untuk prefix itu ya teman-teman. Jadi sebetulnya itu kita tinggal lihat aja di sini ya teman, perbedaannya juga jangan jauh. Jadi kenapa 128 dan slash 64, kenapa ambilnya dari tengah? Karena mengambil hasil dari prefix itu ya teman, dibagi dua ya teman-teman. 76. Karena mengambil hasil dari prefix itu ya teman, dibagi dua ya teman-teman. Kalau kita ambil semuanya itu berarti 128 saja ya teman-teman. Karena di sini kita mengambil hanya setengahnya aja ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk prefix IP versi 6. Lanjut ke menyiapkan topologi IP versi 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyiapkan topologi ya teman-teman. Menyiapkan topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu PC-nya itu dua ya teman-teman. Kemudian sini kita akan hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman.
Nah, sebetulnya sini sudah ya teman untuk menyiapkan sebuah topologi seperti ini. Tinggal menambahkan IP versi 6 ya teman. Yang bikin agak ribetnya itu terlalu panjang ya teman untuk IP versi 6-nya. Tapi kita bisa ringkas ya teman. Misalnya di sini itu 2001 DB8, kemudian lalu 23.21/64 di sini. Untuk IP networknya itu 2001 DB8 23.2/64. Nah, lalu untuk di bawahnya itu, untuk di bawahnya ini 2001 DB DB8 10 0 10 0/64. Kenapa ini di akhirnya tidak ada? Karena itu sama dengan 0 ya teman-teman. Tapi kalau di dalam versi 6 itu tidak ditulis 0 ya teman-teman, melainkan hanya langsung angka belakangnya aja seperti ini. Kita masukkan, nanti kita akan masukkan IP-nya untuk gateway-nya itu, melainkan, nah jadi nanti kita masukkan untuk IP gateway-nya itu 10.1 ya teman-teman. Untuk PC-nya itu titik 2 ya teman-teman. Untuk di sini 2001 DB DB8 20 64. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya sudah sudah cukup ya teman-teman untuk menyiapkan topologinya. Lanjut kita ke konfigurasi IP versi 6 ya teman-teman. Jadi kita akan konfigurasi IP versi 6 ya teman-teman. Nah, gimana sih untuk konfigurasi IP versi 6 ini? Nah, sebetulnya sama aja ya teman-teman. Di sini kita tinggal masuk ke router 0, kemudian enable, lalu interface get 0 0. Nah, kemudian no shutdown. Nah, di sini kita menggunakan IPv6 address. Nah, tinggal masukkan aja ya teman-teman 2001 DB8 DB8 kemudian 10 1/64. Selanjutnya ke interface. Di sini bisa teman-teman lihat kita masuk ke IP versi 6. Lalu setelah itu address. Nah, di sini kita menggunakan titik 2 dan juga langsung slash. Nah, kalau versi IP versi 4 itu kita menggunakan subnet mas. Di sini kita cukup menggunakan slash 64 aja teman-teman, slash aja. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface G0C1 no shutdown, kemudian IP versi 6 address 2001 DB8 231/64. Nah, di sini udah ya teman-teman. Lalu kita ke router keduanya, router 1, router keduanya. Kemudian interface G0/0 no shutdown. Kemudian kita tambahkan IP versi 6 address 2001 DB8 232/64. Nah, kemudian exit dulu interface G0/1 IP versi 6 address 2001 DB8 10.1/64. Nah, di sini sudah beres ya teman-teman. Nah, shutdown. Kita coba masukkan IP ke PC-nya ya teman-teman. Ke desktop. Nah, di sini kita menggunakan IP versi 6 address ya teman-teman, yaitu 2001 DB8 kemudian 10 di sini 2 slashnya itu 64. Nah, di power gateway-nya itu kita tambahkan sini, kita titik 1. Nah, sudah. Selanjutnya di PC 1 kita di sini kita menggunakan 22 sini 1, ini slashnya 64. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah konfigurasi ya teman-teman.
Nah, mungkin segitu itu dan untuk konfigurasi IP versi 6, kita lanjut ke konfigurasi static routing IP versi 6 ya, teman-teman. Di sini kita akan mengkonfigurasi routing statik pada IP versi 6. Nah, kalau sebenarnya kan kita udah setup topologi, kali ini kita akan mengkonfigurasi routing statik agar ketiga PC ini atau ketiga router ini bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman. Nah, langsung aja ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke router 0 ini atau router 1. Nah, lalu untuk mengkonfigurasi IP versi 6 itu kita perlu mengembangkan IPv6 unicast routing. Nah, setelah itu kita bisa konfigurasi IPv6 route seperti kita konfigurasi IP statik di IPv6. Kita masukkan search address-nya. Lalu setelah itu 10./64. Lalu kita masukkan jalurnya db8 10.2. Nah, kalau udah di sini kita lanjut jauh kita persen IP. Partner kita itu di sini adalah db82.1 ya, teman-teman. Yang satunya lagi itu db3 ya, teman-teman. Bisa tinggal ubah aja ya, teman-teman, jadi 3. Setelah itu sini udah beres, kita coba konfigurasi di router kedua. Enable untuk terminal, kemudian IPv6 unit test, kemudian IPv6 route 2001 db8 10.164. Setelah itu kita masukkan IP jalurnya db8 10.1. Nah, baru setelah ini kita konfigurasi 1.1 ya, teman-teman. 1 dan juga routing, kemudian yang db3 ya, teman-teman. db3, lalu yang terakhir db20. Dari sini udah beres, kita lanjut di router ketiga. Di sini IPv6 unicast, kemudian IPv6 route 2001 db8 20/64, kemudian 2001 db8 20.1. Di sini sudah beres ya, kan? Oh, nanti harusnya jalur itu 10.20 ya, teman-teman. Ke titik kedua ya, teman-teman. Di sini kita hapus dulu. No IP. Kemudian kita ulang lagi di sini di IP 20 juga ya, teman-teman. No IP. Waalaikumsalam. Dilihat busuk. Suasananya ada kerjaan biar lebih cepat selesai. Nah, lalu ke sini kita masukkan ke 20.2 ya, teman-teman. Nah, di sini kita dari sini kita dihapus nolnya ya, teman-teman. Klik enter. Oh, sebentar. Ada yang salah. db20 164 2001 4 2001 db8 20 10. Nah, kemudian baru yang nomor 3 itu. Nah, sini sudah beres. Nah, sini udah betul ya, teman-teman. Kemudian sini kita masukkan yang IP router ke 1 ya, teman-teman, yaitu 1, dan IP yang kedua ya, teman-teman. Selanjutnya itu kita coba cek di usul IP versi 6 route. Nah, di sini sudah ada statik ya, teman-teman, untuk db1 atau router 1 udah ada, dan router 2 pun juga udah muncul di sini. Nah, lalu kita coba cek di pada router 1 ini. Kita cek duso IP versi 6 route. IP versi 6 route. Ini sini juga udah ada 2 dan 3 ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita cek di router yang 0 itu. Kita lihat di sini duso IP versi 6 route. Nah, di sini juga udah ada 2. Nah, sekarang kita coba ujikan kita coba ping ya, teman-teman, mengirimkan pesan paket, tapi kita lihat dulu di sini ya. Nah, di sini udah. Nah, di sini kita coba ping dari PC 6 ke PC udah successful. Kita lihat dulu IP-nya di sini. Oh, salah. Nah, sudah benar. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Nah, udah successful ya, teman-teman. Kemudian kini kita ke command prompt.
ping 2001 db8 1.1. Nah, di sini udah replay ya teman-teman. Berarti tandanya kita sudah berhasil dalam mengkonfigurasi static routing ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi static routing IP versi 6. Kemudian kita lanjut ke dynamic routing IP versi 6 ya teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi dynamic routing ASPF ya teman-teman. Kita masuk dulu ke router pertama yaitu router O, router 0. Kemudian enable config terminal. Kemudian IP versi 6, kemudian router ASPF 1 ya teman-teman. Di sini kita konfigurasi dulu router ID 10.10.10. Ini hanya berupa ID aja ya teman-teman. Bukan kayak IP address, tapi bukan IP address, merupakan ID-nya saja ya teman-teman. Kemudian enter, kemudian ke interface G0 0. Kemudian di sini masuk ke IP versi 6. SPF 1 area 1 ya teman-teman. Lalu kemudian ke interface G0/1, kemudian IP versi 6 SPF area 1. Oh, OSPF dan OSPF 1 area 1 ya teman-teman. Nah, kita coba lihat sekarang ke router 2. Enable konfigurasi IP versi 6 router SPF 2, kemudian router ID 10.10.10.2, kemudian lalu di sini exit, masuk ke interface G0/0, kemudian IP versi 6 OSPF 2 area 0. Kemudian di sini interface G0/, kemudian interface G0/1, kemudian IP versi 6 OSPF 2 area 0. Nah, lalu kita masuk yang terakhir itu dulu interface G0/2. Untuk yang keduanya itu set interface G0/2, kemudian IP versi 6 SPF 2, kemudian area 0. Nah, kemudian di router kedua enable config terminal router IP versi 6 router SPF 3, kemudian router ID-nya 10.10.10.3. Kemudian kita exit ke interface G0/0, lalu di sini IP versi 6 ASVF 3 area 0 ke interface G0/1. Nah, di sini kita coba cek untuk melihat apakah sudah masuk konfigurasi IP route. Kita coba lihat ya teman-teman. Di Russo IP versi 6 route. Ini kita coba lihat di Russo IP versi 6 route. Di sini belum ada ya teman-teman. Oh, interface G0/0. Nah, kemudian interface G0/1. Sini kita coba ping ya teman-teman, dari PC 0 ke PC 1 ya teman-teman. Ping 201 db8 2.1.2. Nah, di sini sudah replay ya teman-teman. Jadi memang kurang efektif ketika kita menggunakan konfigurasi static routing ya teman-teman. Di sini kita udah bisa berhasil menggunakan dynamic routing ASPF ya teman-teman, udah berhasil, udah replay ya teman-teman. Sini kita coba dari PC 1 ke PC 0. Ping 2000 db8 1.1.2. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk dynamic routing IP versi 6. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi dynamic routing AGRP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi dynamic routing AGRP ya teman-teman.
Di sini kita langsung ke router ini, router 1. Kemudian masukkan command route IPv6, kemudian unicast routing, lalu IP versi 6, router AGRP. Nah, di sini kita akan gunakan 10. Nah, AGRP, kemudian router ID-nya 10.10.10.1. Nah, lalu bisa di sini masukkan no shutdown. Jadi kalau di AGRP itu harus di not shutdown ya teman. Kalau enggak nantinya itu gagal ya teman-teman IP-nya. Nah, lalu masukkan seperti SPF interface get 0/0, lalu masukkan IP versi 6 AGRP 10, lalu masuk ke interface get 0/1, kemudian sama juga. Nah, lalu kita masuk ke router kedua IP versi 6 unicast routing, kemudian lalu IP versi 6 router AGRP 10 juga ya teman-teman. Lalu kita AGRP router ID-nya itu 10 ya teman-teman. 10.10.10.2. Nah, lalu setelah itu kita no shutdown. Lalu masuk ke interface get 0/0, kita masukkan versi 6 AGRP 10. Nah, di sini langsung ada pemberitahuan ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke /0/2 sama juga, dan juga interface get 0/1 sama juga ya teman-teman komennya. Nah, lalu di router terakhir kita juga sama konfigurasinya. IP versi 6 unicast routing, baru IP versi 6 router AGRP 10, kemudian setelah itu masukkan IP versi 6, maaf salah, AGRP, kemudian router ID 10.10.10.3. Nah, kalau lalu setelah itu kita masukkan yang namanya shutdown, kemudian kita masuk ke interface get 0/0, kemudian IP versi 6 router AGRP 10, kemudian setelah itu ke interface 1 sama juga ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita coba cek do show IPv6 route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. D itu artinya itu berlambangkan atau kode dari AGRP ya teman-teman. Ini udah ada ya teman-teman. Nah, kita coba cek di router kedua ini yang tengah. Do show IP route. Nah, di sini ada dynamic, ada AGRP ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita di router pertama, kita coba cek do show IP versi 6. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan coba mengirimkan sebuah paket pesan ya teman-teman. PC 0 ke PC 1. Di sini sudah successful. Kini kita delete dulu ya teman-teman. Kemudian dari PC 0 ke PC 1 itu kan udah successful ya teman-teman. Dari PC 2 ke PC 0 successful juga. Kemudian kita coba ping dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Dari sini kita coba ping 2001 DB8, kemudian 3.2. Nah, di sini reply from ya teman. Tandanya itu kita sudah berhasil dalam mengkonfigurasi
micro-routing, EGRP ya teman-teman. Nah mungkin segitu untuk materi yang terakhir ya teman-teman. Nah mungkin segitu dulu untuk bab 4 ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.